Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi mata kuliah Pancasila. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apa sih ilmu itu? Kata ilmu ini berasal dari bahasa Arab alima yang bermakna pengetahuan. Nah, penggunaan kata alima ini juga sejalan dengan penggunaan kata sains dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Latin, yaitu scio ataupun sire, yang maknanya juga pengetahuan. Nah, di dalam ilmu pengetahuan ini mengandung 3 kategori, yaitu yang pertama ada teori, ada hipotesis, dan ada dalil hukum. Ini haruslah tersusun secara sistematis berdasarkan metodologi, dan ilmu ini juga harus dapat mencapai generalisasi yang umum. Dalam kajian ilmiah, jika data yang terkumpul itu sedikit ataupun tidak mencukupi, para ilmuwan hanya dapat mengeluarkan hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data yang telah dimiliki oleh para ilmuwan tersebut. Hipotesis ini memberi arah pada penelitian dalam menghimpun data. Data yang cukup dihimpun tadi akan dihadapkan pada hipotesis. Apabila data itu valid, maka hipotesis tersebut kemudian akan berubah menjadi tesis ataupun menjadi teori. Ini nantinya mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil, dan bila teori memastikan hubungan sebab akibatnya secara tepat, maka ia akan menjadi hukum menurut SOID 2016. Yang kedua adalah pengetahuan. Secara etimologis, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Menurut salah satu tokoh Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Nah, dengan demikian, pengetahuan ini merupakan hasil dari proses usaha manusia untuk tahu. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan atau knowledge adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dengan kebenaran antara knowledge and truth. Jadi, pengetahuan itu haruslah benar. Jika tidak benar, maka bukan pengetahuan, melainkan kontradiksi menurut SOID 2016. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada 4 macam ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ini adalah ilmu pengetahuan umum ataupun pengetahuan biasa yang sering dikenal dengan common sense, dapat juga diartikan sebagai good sense, yaitu karena seseorang memiliki sesuatu di mana ia dapat menerima dengan baik. Yang kedua adalah pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains yang pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasi dan mensistematiskan common sense, suatu pengetahuan yang berasal dari pengalaman dan pengamatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, namun dilanjutkan dengan suatu pemikiran secara cermat dan teliti menggunakan berbagai metode yang ada. Nah, yang ketiga ini adalah pengetahuan filsafat. Ya, ini pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Nah, pengetahuan filsafat ini lebih menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang sesuatu. Nah, jika ilmu itu hanya berfokus pada bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membahas hal yang lebih luas dan mendalam. Filsafat ini biasanya membeberkan pengetahuan yang reflektif dan kritis, sehingga ilmu yang tadinya kaku dan sempit dan cenderung tertutup dapat terbuka dan longgar kembali. Nah, yang keempat ini ada pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Pengetahuan agama bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh para pemeluknya. Nah, pembahasan yang ketiga ini mengenai perbedaan dari ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya sendiri, kita dapat mengetahui bahwa pengetahuan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu itu berasal dari kata science dan peralihan dari kata Arab alima ataupun ilm. Untuk memperjelas pemahaman kita juga perlu membedakan antara pengetahuan yang bersifat prailmiah dan pengetahuan yang bersifat ilmiah. Nah, pengetahuan yang bersifat prailmiah ini adalah ilmu pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, sedangkan pengetahuan ilmiah ini adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiahnya. Pengetahuan yang pertama disebut sebagai pengetahuan biasa dan pengetahuan yang kedua disebut sebagai pengetahuan ilmiah. Adapun beberapa syarat yang harus dicukupi oleh pengetahuan ilmiah ini, yang pertama adalah harus memiliki objek tertentu. Objeknya ini dapat berupa formal maupun material. Yang kedua ini harus bersistem ataupun terstruktur secara jelas. Yang ketiga harus memiliki metode-metode tertentu, dan yang keempat sifatnya umum. Pada dasarnya pengetahuan ini berbeda dengan ilmu. Ya, perbedaan itu dapat dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya.
Dalam perkembangannya, pengetahuan itu bersinonim arti dengan ilmu, sedangkan dalam arti materialnya memiliki perbedaan. Dari hal tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu sudah pasti pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan adalah ilmu. Yang kedua, perkembangan iptek. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Yang pertama, zaman pra-Yunani kuno. Zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu. Pada zaman ini ditandai oleh kemampuan yang pertama, know-how dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada pengalaman. Yang kedua, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap receptive mind. Yang ketiga, kemampuan menemukan abjad dan sistem bilangan sudah menampakkan perkembangannya. Yang keempat, pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Yang kelima, kemampuan menulis, berhitung, dan menyusun kalender yang didasarkan atas sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan. Yang keenam, kemampuan meramalkan suatu peristiwa. Yang kedua, zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat, karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Yang ketiga, zaman abad pertengahan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah ancila deologia abdi agama. Yang keempat, zaman Renaissance. Renaissance ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Tokoh yang terkenal diantaranya ada Galileo Galilei. Yang kelima, zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Penemuan yang terkenal salah satunya adalah teori gravitasi oleh Isaac Newton. Yang keenam, ada masa kontemporer. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan sangat pesat mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lainnya. Dengan Renaissance dan Aufklärung, mentalitas manusia barat mempercayai akan kemampuan rasio yang menjadikan mereka optimis bahwa segala sesuatu dapat diketahui, diramalkan, dan dikuasai. Melalui optimisme ini, mereka selalu berpetualang untuk melakukan penelitian secara kreatif dan inovatif. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau the Dark Age. Lahirlah era yang disebut sejarah Renaissance dan humanisme. Setelah itu, ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, kemudian lahirlah revolusi industri. Revolusi industri merupakan cikal bakal adanya teknologi. Selanjutnya mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau sering disebut dengan iptek. Iptek sebagai aset pembangunan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara kita, terutama dalam menjamin kesinambungan pembangunan nasional. Relasi yang paling ideal antara iptek dan nilai budaya serta agama juga terletak dalam beberapa fenomena. Fenomena yang pertama mengingat bahwa keragaman agama dan budaya di Indonesia itu sangat banyak. Keragaman tersebut di satu pihak akan menjadi sumber kekayaan, tetapi di pihak yang lain dapat memicu terjadinya sebuah konflik. Diperlukan sikap inklusif dan toleran di antara masyarakat untuk mencegah timbulnya konflik tersebut. Fenomena yang kedua, pengembangan iptek di luar nilai budaya dan agama jelas bercorak positivitas. Kelompok ilmuwan menganggap intervensi faktor eksternal dapat mengganggu objektivitas ilmiah. Fenomena yang ketiga, menempatkan nilai budaya dan agama sebagai mitra dialog merupakan sintesis yang lebih memadai dan realistis. Disebabkan iptek yang berkembang di ruang hampa nilai justru akan menjadi nilai budaya dan keagamaan dari bangsa Indonesia. Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi aktivitas ilmiah di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat niscaya. Disebabkan pengembangan ilmu yang terlepas dari nilai ideologis bangsa justru akan menimbulkan sekularisme yang menyatakan bahwa institusi atau sebuah negara harus berdiri terpisah dan dari agama dan kepercayaannya.
Nah, selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan juga ilmu teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila dalam Pancasila. Yang pertama ada nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini tuh memberikan dasar bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Nah, sila kedua ada sila nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila ini tuh memberikan dasar-dasar moralis bahwa manusia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah dengan cara-cara yang beradab. Lalu selanjutnya ada nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Nah, sila ini mendasari bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi hendaknya dapat menumbuhkan. Nah, di sila ketiga ini tuh kita hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Nah, lalu nilai yang keempat ini kan kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila ini mendasari bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu haruslah bersifat demokratis, artinya ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan si ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Dan yang terakhir ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nah, di sila kelima yaitu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Jadi kelima dasar Pancasila ini yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan si ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Kemudian ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan IPTEK tidak selalu memberikan dampak positif bagi proses kemandirian dan sikap menghargai hasil produktivitas dalam negeri. Bahkan, tidak jarang karena kemajuan tersebut kita mulai kehilangan spirit dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dahulu kala. Titik kehilangan ini boleh jadi disebabkan oleh romantisme budaya yang semakin berkembang akibat tergerus oleh implikasi globalisasi yang syarat dengan kebebasan. Menurut Surajio, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politik, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut pendapat sastra prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan IPTEK adalah yang pertama, pengembangan IPTEK terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia. Kemudian yang kedua, IPTEK haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, pengembangan IPTEK hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia, baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, IPTEK harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, IPTEK seharusnya menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu kepada beberapa jenis pemahaman, diantaranya yang pertama, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengandaikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. Yang keempat, setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumikan ilmu. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu pluralitas nilai yang
berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Lalu yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Lalu yang keempat, sementara itu, alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Lalu yang kedua, pengguna benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai leluhur. Lalu yang terakhir, gaya yang kelima itu gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari pengembangan ilmu yang menjadi tuntunan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata. Berpegang pada kaidah ilmu sendiri khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Lalu saya akan menjelaskan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau juga humanisme. Sementara itu, tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek Indonesia itu yang pertama, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan negara lain. Lalu yang ketiga yaitu konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Lalu yang keempat itu pragmatisme yang berorientasi pada tiga ciri, yaitu keberhasilan, kepuasan, dan hasil, mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok akan memberikan kesan-pesan selama belajar dengan Pak Adi 1 semester ini. Kesannya seru, tidak membuat kami mengantuk karena banyak pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Adi utarakan. Pesannya semoga bisa mengajar lebih baik lagi di semester nanti. Terima kasih Pak Adi. mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.